tabi'in ya. Kemudian tabi'ut tabi'in ya. Tabi'ut tabi'in. Cuma 3 generasi ini generasi terbaik. Kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam generasi tersebut karena kita ada di akhir zaman. Akan tetapi kita bisa menjadi sebaik-baik orang. Caranya dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Pelajari Al-Quran kemudian ajarkan ya. Mungkin kepada adik-adiknya ya, kakak-kakaknya gitu ya. Mungkin orang tua kita, bisa juga pada orang tua kita yang tadinya belum belajar Al-Quran, kita sudah belajar, kita ajarkan gitu kepada mereka gitu ya. Masya Allah. Tentunya dengan lemah lembut kalau kepada orang tua ya, jangan membentak ya. Kesalahan anak pada orang tua itu nggak boleh kasar ya. Bahasanya harus dengan bahasa seorang anak kepada orang tua gitu ya. Berapa pemberian kalau mau beri dia pengen. Lanjut ya. Itu ya kesempatan itu tadi masih yang baik ya. Merupakan kesempatan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Yang tadinya mungkin kalian satu hari cuma baca 1 ayat ya, 1 lembar, bisa di bulan Ramadan ini kalian baca 1 juz, 2 juz ya. Mungkin dengan tadi bacakan hadisnya kalian termotivasi ya. Apalagi kalau kalian hafal Al-Quran ya, bisa memberikan memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita, kebanggaan yang luar biasa ya. Gitu. Kita bisa mau membanggakan orang tua gitu kan, bukan cuma ngasih duit banyak gitu kan, kalian kerja jadi orang sukses kaya bisa ngasihkan uang kepada orang tua ya. Kebanggaan itu hanya sementara di dunia sementara, tapi kalau di akhirat itu kebanggaan yang dilihat oleh semua umat manusia. Dari orang yang pertama kali diciptakan sampai orang yang terakhir kali diciptakan ya, mereka melihat orang tua kita dipanggil di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dipanggil? Karena kamu telah menghafal Al-Quran, kamu telah membawa Al-Quran ya. Makanya dipakaikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Betapa bangganya mereka kepada kita. Kita pun mau membanggakan mereka ya. Bahkan orang ahli Al-Quran itu merupakan keluarganya Allah. Mau jadi keluarganya Allah, jadilah ahli Quran ya. Ketika ditanya siapa ahlullah, ahlullah adalah ahli Quran, keluarganya Allah ya. Kalau jadi keluarganya Allah, tentunya kita tidak akan dibiarkan susah, tidak dibiarkan menderita. Allah jaga kita tentunya ya. Fahimtum hada? Paham ya? Ya jangan melamun gitu dong. Senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah ya. Banyakkan senyum ya. Jangan senyum-senyum gak ada orang, jadi gila pikirannya ya. Majnun jiddan, gila sekali. Kalau senyum sama bapak nggak apa-apa kalian ya, tapi jangan senyum kali ya. Ini yang nggak kelihatan mukanya nggak bisa senyum berarti ya. Tetap aja walaupun kalian tertutup mukanya, tapi kalian senyum itu nampak gitu kan. Kalian itu berarti berseri-seri mukanya ya. Senyum itu indah ya kan, bisa membuat orang menyimpulkan berbagai macam makna gitu kan. Oh kamu senyum sama saya, pikirannya suka. Ada juga yang senyum sama saya, apa nih, kamu jempuang kayaknya kan. Banyak maknanya. Iya banyak sekali ya. Tapi jangan cemberut kalau ada orang gitu kan, jumpanya apa kita ini Gozi mau kemana, cemberut. Jangan ya. Alif menuju Gozi assalamualaikum ya, panggil dengan sapaan yang baik ya, dengan tahiyatul Islam ya. Islam itu punya tahiyat, apa itu? Assalamualaikum ya, ucapan yang bagus teman. Woi mana woi bro, mana bro. Nah, itu bahasa-bahasa apa ya, kita umat Islam biasakan dengan bahasa yang baik. Assalamualaikum gitu kan, kaifa haluk gitu kan, bahasa Arab yang bagus. Baik, kita lanjutkan ya.
tadi keutamaan membaca Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan di bulan ini juga jadi motivasi buat kalian rajin membaca Al-Qurannya. Nanti insya Allah kalau nanti ada yang khatam Al-Quran ya kabari Bapak ya, Pak Sutri ini. Baik. Kabari Pak Sutri ya. Kabari aja. Dikabari aja. Minta hadiah. Nanti catat Pak Sutri ya. Oh, iya. Dicek nanti siapa yang udah udah hatam 1 juz, 2 juz ya. Terus? Nanti kita siapkan sertifikat. Oke. Kita siapkan hadiah ya. Makanya kalian nanti yang rumahnya dekat mungkin bisa sholat jamaahnya di sini. Ya nanti kita umumkan di masjid ini. Iya. Ya, biar menjadi motivasi buat semua gitu kan. Alhamdulillah gue ini sholat di sini. Yang lainnya yang dekat ya boleh sholat Idul Fitri, sholat tarawih di sini ya. Nggak lama kok ya. Insya Allah bacaannya juga membuat tenang hati kita. Berarti nominalnya biasa aja yang dapat nominalnya kalau dibagi-bagi itu berapa? Nominalnya berapa biasanya? Nominalnya yang dapat itu kalau dibagi jadi nias. Sedikit kan ada sampai 500 ada yang sejuta. Ya bisa aja nanti apa namanya dapat. Insya Allah nanti kalau ini kita umumkan ya di sini gitu kan biar nanti ada donatur yang Insya Allah siap menyokong para hafiz Al-Quran ya, para pecinta Al-Quran ya gitu ya. Bagaimana dulu waktu di Nias itu kami ya sama Pak Supri dulu. Nah, kita di sana itu yang hatam 1 kali 1 juz itu ya langsung ada yang 500 ada yang 600 bahkan 1 juta pun dikasihkan, nggak tanggung-tanggung bagi orang yang memang rajin terhadap Al-Quran. Ya kita tidak akan merugi bagi kita memberikan sesuatu motivasi buat orang yang gemar dengan Al-Quran ya. Maupun tidak akan rugi-rugi gitu ya, tidak akan merasa rugi kalau kita membantu orang yang rajin membaca Al-Quran seperti itu ya. Maupun senang gitu kan memberikan motivasi, memberikan hadiah kepada orang yang cinta dengan Al-Quran ya. Jadi yang dekat rumahnya boleh sholat tarawihnya di sini nanti ya bersama-sama kita ya khatamkan Al-Quran ya kita ya seperti itu. Jadi motivasi buat kita. Kalau kita di rumah sendirian baca Al-Quran malas ya. 1 ayat aja 1 lembar adalah pusing ngantuk main HP nanti ya kan. Kalau di masjid insya Allah termotivasi melihat Pak Supri udah 1 juz. Saya baru 1 lembar. Pak Supri udah 8 juz kalau nggak salah Pak Supri. Udah 9 juz sekarang. Ada yang lebih dari Pak Supri 9 juz ada? Gue udah berapa? 5 juz. Alif. Berapa juz Alif? Bacaannya bukan menghafal. Wah, ada banyak kayaknya nih. Banyak. Kalau dihitung baru sampai surat Al-Zukhruf. Berapa itu Al-Zukhruf? Kamu mulainya dari kapan mulainya? Kamu mulainya dari juz 1. Ya, dari Al-Baqarah. Dari juz berapa Ustaz? Al-Zukhruf. Juz berapa? Juz 25 ya. Itu juga dia betul. Betul. Udah lama. Ini bukan bacaan awal Ramadan. Jangan dibaca bertahun dan dari awal 1 Ramadan. Baca di awal Ramadan ya, mulai dari ya. Baik, nanti kalian baca Al-Qur'annya mulai dari juz pertama ya. Bapak nanti share sama kalian itu bagaimana trik menghatamkan Al-Qur'an. Mungkin Bapak udah share juga ya. Trik menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Mau 1 hari, 1 bulan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, sampai 10 juz. Juz apa ya? Jangan juz pokat pula kan. Juz pokat, juz anggur, jangan. Mana juz Al-Quran ya. Menghatamkan juz Al-Quran gitu. Ya ada trik-triknya untuk menghatamkan. Mungkin nanti Bapak paparkan ya bagaimana supaya kalian bisa hatam Al-Quran dalam 1 bulan gitu. Intinya jangan malas ya, setiap selesai sholat kalau mau 1 juz ya 2 lembar ya kan, dia 1 hari 1 juz, 30 hari berarti 30 juz, ringan kan, ringan tapi pahalanya
berlipat-lipat. Bukan cuma uang yang berlipat-lipat, pahala juga bisa berlipat-lipat. Dan kita pengen pahala yang banyak. Di akhirat itu kita bukan uang yang kita perlukan, tapi pahala. Ya. Kalau di dunia mungkin kita perlu uang, gitu kan? Tapi di akhirat kita perlu pahala, amal soleh kita. Ya, itu yang kita butuhkan ya. Baik, Razan berapa juz? Razan kelas 9 berapa juz? Ya, bacanya. Al-Haqqah. Bacaan dari mulai sekarang. Dari tanggal 1 kemarin, Dari tanggal 1 Ramadan. Tadarus Al-Qur'annya. Dari awal Ramadan itu. Ya, dimulai dari Al-Baqarah ya, dari Al-Fatihah. Hah? Enggak, mulainya nanti kamu mulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ya, dari juz pertama ya. Dari surah pertama Al-Fatihah, baca setelahnya Al-Baqarah dan seterusnya ya. Kamu baca sampai 30 juz. Itu cara mengkhatamkan Al-Qur'an. Kemudian Wardah. Mana Wardah? Ada bobo apa? Ada bobo. Nggak ada nih kayaknya orangnya. Wardah. Zulfa Silmi. Ya, berapa? Ada berapa bacaan Al-Qur'annya? Juz 7. Masya Allah, alhamdulillah ya. Udah kalah dulu kalau satu langkah. Tujuh nih ada yang lebih tinggi dari Gozi. Zulfa udah 7 juz. Sultan Razan. Sultan 5 juz. Alhamdulillah. Sama-sama Gozi. Kemudian Bumi, Tresna Bumi. Berapa? 3 juz sama Bapak berarti. Masya Allah. Ya, 3 juz. Alhamdulillah. Kemudian Aini Rahmita. Mana ya, baru gabung ini? Aini Rahmita, mana suaranya? Halo. Berapa juz? Ada berapa juz kamu bacanya? Udah 45 hari sekarang ya, hari kelima nih puasa. Hari kelima puasa udah berapa juz? Berapa? Berapa ini? Kalau bantu nih ngidupin suara kamu. Aku mas ya. Saya komunikasi. Dengan catatan itu. Ya, berapa? Berapa juz? Baik, mungkin nggak tidur kali ya, Bobo. Nah, Lanjutkan. Siapa ini? Biar tahu semua kita ya, biar termotivasi kita. Gitu. Lulu Ilmakmun. Ada orangnya? Berapa Lulu? 1 juz. Alhamdulillah. Ini murid terbaik Bapak nih kelas 7 nih dulu. Sama satu lagi Zahra. Udah berapa juz Zahra? 2 juz. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Udah lumayan. Murid terbaik Bapak juga ini. Kemudian siapa lagi? Ilham. Mana Ilham? Ilham Sefia Ramadan. Nama Ramadan lah, yang di luar Ramadan. Ya. Berapa Ilham? Ya kamu. Berapa? 3, 4, 3 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah 3 juz. Mumtaz ya, mumtaz. Kemudian Qonitunisa. Nah, ini Qonitunisa
bisa PSASAI Kon Indonesia berapa? Satu juz. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ini murid terbaik Bapak juga nih. Kelas 9. Kemudian Salma. Halo, Salma ada suaranya? Oh, Bobo. Oh, ada. Kirain Bobo. Berapa Salma? 3 juz. Alhamdulillah. Semangat ya. Murid terbaik di kelas 8. Kemudian Farida ST siapa ya? Oh, Razan. Oh, Razan. Oh, Emil Salim. Oh, satunya bersuara. Masya Allah. Tadi Razan berapa ya? Belum ya? Udah berapa juz maksudnya tadi? Jangan dari juz 30, nanti mulainya dari juz 1 ya. Ya, dimulai dari juz 1 di panjangkan dibaca ya. Kemudian siapa tadi? Lina Jonathan siapa? Oh, Andin berapa Andin? Hah? 3 juz. Betul Andin, 3 juz. Jangan sampai ketawa. Iya, Masya Allah. Murid terbaik Bapak juga ini Andin. Artis RCTI ya? Bukan. Kayaknya artis RCTI ini ya. Ada yang belum disebutkan ini siapa? Belum ya? Oke, berarti alhamdulillah ya. Di antara yang lainnya paling tinggi adalah Zulfa. Zulfa ini sudah 9 juz. Rozi 5 juz, Sultan 5 juz. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga memotivasi kalian untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Karena kalian tuh nggak boleh iri kecuali di dalam 2 hal ya, nggak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Kalian nggak boleh iri sama teman kalian udah punya mobil, punya motor, gadget baru ya kan, tapi iri sama teman kalian yang sudah hafal Al-Quran dan mengamalkannya, dibaca terus gitu ya. Itu yang boleh kalian iri ya. Teman kalian udah 30 juz kok saya baru 1 juz ya, motivasi ya kan. Oh, saya juga harus bisa, masa dia bisa saya nggak bisa? Oh, kenapa sih sini udah bisa 9 juz, kenapa saya baru 5 juz? Kenapa saya baru 2 juz? Kenapa baru 1 juz? Ya, motivasi, dorongan ya. Oh, saya juga harus bisa, sama-sama makan nasi ya kan. Dia bukan makan apa namanya ya, bukan makan merah ya. Alhamdulillah ya, motivasi guru-guru di kita juga di sini alhamdulillah mereka semangat menghatamkan Al-Quran ya, menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dulu ya, para ulama terlebih dahulu kita, mereka itu menghatam setiap Ramadan itu mereka menghatamkan Al-Quran. Yang tadinya mencari hadis, libur dulu nyari hadisnya ya. Libur nyari hadis, mereka hatamkan Al-Quran gitu kan. Ganti dengan Al-Quran. Katanya mereka menghafal Al-Quran, ya stop dulu menghafal, hatamkan dulu ya. Satu bulan itu dapat berapa kali hatam gitu ya. Masya Allah. Para ulama kadang ada yang 5 kali sebulan tuh mungkin 3 kali ya, 4 kali gitu ya. Banyak mereka membaca Al-Quran, berdua dengan Al-Quran. Jadi mereka tuh selain membaca, kita tadabburi baca Al-Qurannya. Karena mereka
sebelum belajar Al-Quran mereka tentunya udah ngerti bahasa Arab ya, paham. Jadi apa yang dibaca oleh mereka menyerap di dalam qalbu ya, dalam hati gitu ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan materi kita ya, karena waktu kita terus berjalan. Alhamdulillah, semoga nanti menjadi jawaban buat kita. Itu yang ketiga tadi ya, bulan Ramadan ini ya, bisa menjadikan atau membuat kita dekat dengan Al-Quran. Bapak tadi sudah sebutkan hadis-hadisnya, semoga dengan hadis-hadis tersebut menjadi motivasi buat kita semua ya, menjadi motivasi buat kita semua supaya kita rajin membaca Al-Qurannya. Kemudian yang D-nya, ini yang keempat, D itu artinya 4 ya, A, B, C, D, 4 berarti ya. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar ibadah puasanya diterima. Nah, ini nih, kadang-kadang kita lupa berdoa gitu kan. Kita nggak tahu puasa kita ini diterima atau enggak gitu kan. Karena bulan puasa ini sebenarnya bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Ya kan? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira Allah itu jauh, Allah itu dekat. Baca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Gitu ya. Artinya kalau ya wahai Muhammad, ini Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau seorang hamba itu bertanya tentang aku ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Allah itu dekat, menjawab setiap doa-doa hambanya ya. Gitu. Jadi jangan kita khawatir dan kita takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh di atas langit sana gitu kan. Akan tetapi ya, rahmat Allah itu selalu menyertai kita. Berdoa kepada Allah, Allah mendengarkan. Mau suara kencang, mau suara pelan, mau tidak ada suaranya, mau dalam hati pun Allah tahu ya apa yang ada di dalam hati kita. Tetap doa itu harus diucapkan dengan lisan kita ya, seperti itu. Kemudian karena gini, kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu hati kita ini selalu berbolak-balik ya. Kadang senang, kadang susah, kadang gelisah, kadang pusing, mikirin pelajaran, kadang galau ya, mikirin seseorang ya, galau. Jangan galau gara-gara seseorang ya. Hati kita kadang bimbang gitu kan, menentukan pilihan apa? Pilihan masuk sekolah mana nih habis dari sini, yang kelas 9 melanjutkannya gitu ya. Apakah saya masuk pondok pesantren, mahal banget, luar biasa, atau saya masuk ke yang umum, aduh, rusak suasananya. Kalian pikir-pikir gitu kan. Kalian lihat kondisi orang tua ya, kondisi orang tua kita, mampu nggak kita gitu kan masuk gitu ya ke tempat yang mana gitu ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita lupa gitu kan. Kita ketika sudah tidak ada, buntu